Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhlisin, kepada yang terhormat rekan-rekan semua. Di sini saya akan mencoba membahas tentang makalah saya yang kebetulan mendapatkan judul Hak Asasi Manusia. Di sini saya yang pertama tentang perkembangan HAM, kemudian yang kedua HAM yang ada di Indonesia, kemudian yang ketiga HAM dalam hukum dasar, kemudian yang keempat amandemen khusus HAM, kemudian yang kelima yang terakhir hak dan kewajiban asasi manusia, disusul dengan penutup. Di sini kita sama-sama belajar karena saya juga belum begitu jelas tentang HAM-HAM ini. Jikalau nanti ada kesalahan, mohon dibimbing untuk Bapak Muhlisinnya, mohon bimbingannya. Yang pembahasan perkembangan HAM. Pada awalnya HAM ini dibuat untuk mengatasnamakan perjuangan hak-hak asasi setiap manusia. Pada tahun 1215 penandatangan Magna Carta dianggap sebagai perlindungan hak asasi manusia yang pertama. Dalam kenyataannya, isi hanya membuat perlindungan hak kaum bangsawan dan kaum gerejani, sehingga Magna Carta itu bukan merupakan awal dari sejarah hak asasi manusia itu. Kemudian abad ke-18 perkembangan sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia cukup pesat seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Inggris, Perancis, Amerika Serikat. Perjuangan rakyat negara-negara tersebut sangat luar biasa dalam menghadapi kesewenang-wenangan para penguasanya. Pertumbuhan ajaran demonstrasi menjadikan sejarah perlindungan hak asasi manusia memiliki kaitan erat dengan usaha pembentukan tatanan negara hukum yang demokratis. Pembatasan kekuasaan para penguasa dan pemimpin suatu negara harus melindungi hak melekat secara kodrati pada individu yang menjadi rakyatnya. Konferensi yang ditandatangani oleh 15 dewan anggota yang berasal dari Eropa, Dewan Anggota Eropa yang berada di Roma pada tanggal 14 November 1940 menyatakan pernyataan umum hak-hak asasi manusia diproklamasikan sidang umum PBB 10 Desember 1948. Konferensi tersebut berisi antara lain pertama, hak setiap orang atas kehidupan dilindungi oleh undang-undang. Kedua, menghilangkan hak hidup orang tak bertentangan. Dan yang ketiga, hak setiap orang tidak dikenakan siksaan atau perlakuan tidak berperi kemanusiaan atau merendahkan martabat manusia. Kemudian yang kedua adalah HAM yang ada di Indonesia. Tindakan pemerintah Indonesia telah dianggap mengkhawatirkan oleh para pendukung hak asasi manusia, baik Human Rights Watch and Amnesty, mengkritik pemerintah Indonesia dalam berbagai hal. Namun negara ini sejak tahun 1993 memiliki lembaga HAM nasional, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat
Serikat Komnas HAM yang independen dari pemerintah dan memiliki akreditasi dari PBB. Naskah asli Undang-Undang 1945. Di dalam naskah asli Undang-Undang 1945, dasar-dasar negara Republik Indonesia adalah terkandung berbagai hak dan kewajiban dasar untuk warga negara. Tetapi istilah hak asasi manusia sendiri tidak disebutkan di dalam naskahnya, baik itu dalam pembukaannya, batang tubuhnya, ataupun bagian penjelasannya. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 terdapat paling tidak 15 prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri. Kemudian yang kedua, hak akan warga negara. Kemudian yang ketiga, hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum. Kemudian yang keempat, hak bekerja. Kemudian yang kelima, hak akan hidup layak. Kemudian yang keenam, hak untuk berserikat. Yang ketujuh, hak untuk menyatakan pendapat. Kemudian yang ke-8, hak untuk beragama. Kemudian yang ke-9, hak untuk membela negara. Kemudian yang ke-10, hak untuk mendapatkan pengajaran. Yang ke-11, hak akan kesejahteraan sosial. Yang ke-12, hak akan jaminan sosial. Yang ke-13, hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan. Yang keempat, hak mempertahankan tradisi budaya. Kemudian yang terakhir, hak mempertahankan bahasa daerah. Konstitusi RI 1948. Seusai konferensi meja bundar yang mengakhiri Revolusi Nasional Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS 1948 mulai memperlakukan konstitusi ini memang tidak secara gamblang menyebut kata hak asasi manusia. Walaupun begitu, Konstitusi RIS 1948 secara jelas mengatur hak asasi manusia dalam bagian kelima yang berjudul hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar. Pengaruh dari pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu yang 1948 ya maksudnya. Kemudian yang ke-C, HAM dalam hukum dasar. Yang pertama, hukum dasar HAM itu adalah Pancasila. Kemudian yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian batang tubuh Undang-Undang 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian yang keenam, hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Ini penegakan hukum dasar hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pasal 27 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, perlindungan dan kepastian hukum. Kemudian yang ketiga, pasal 28 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum. Kemudian yang keempat, pasal 30 ayat 4 undang yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara.
Kemudian yang kelima, pasal 24 ayat 1 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Penegakan hak asasi manusia dalam ketetapan undang-undang. Ini cukup banyak sekali. Hak asasi manusia berlaku dalam Undang-Undang 1945. HAM juga berlaku dalam penegakannya. Ditetapkan MPR penegakan hak asasi manusia dalam Tab MPR nomor sekian 1945 tentang pelaksanaan sikap dan kewajiban bangsa Indonesia terhadap HAM, Piagam HAM Nasional, pengaturan hak asasi manusia. Juga pernah dikeluarkan undang-undang oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang ratifikasi konvensi pada anti penyiksaan, perlakuan dan penghukuman. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 juga, kemudian yang ke-5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, kemudian yang ke-7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, kemudian yang terakhir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang peradilan dalam tata usaha. Pengaturan HAM dan pengaturan pemerintah dan keputusan presiden. Ada beberapa pasal. Yang pertama, pasal 27 ayat 1. Pada pasal 27 ayat 1 ini membahas tentang hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, yang maksudnya adalah setiap orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan peradilan hukum dan serta juga melindungi dan diberikan oleh pemerintah kepada setiap masing-masing orang. Kemudian pasal 27 ayat 2 menjelaskan tentang hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian yang ketiga, pasal 28 yang menjelaskan tentang berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kelima, pasal 28 ini sering menjelaskan tentang hak berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang keenam, pasal 29 ayat 2 yang menjelaskan tentang hak memeluk dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian yang ke-8 juga pada pasal 30 ini menjelaskan tentang hak tentang usaha dalam pembelaan negara. Maksudnya adalah setiap manusia masing-masing mempunyai hak yang sama dalam pembelaan negara apabila negara tersebut mengalami penyerangan maupun penghinaan dari manapun. Kemudian pasal 31 menjelaskan tentang hak mendapatkan pengajaran. Yang terakhir, pasal 32 berkaitan tentang menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Ini yang ada pada diri kita. Hak asasi menghubungkan dengan hak asasi manusia sebagai kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi ini sebagai berikut. Yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat. Kemudian hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi, kemudian hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Amandemen khusus HAM. Indonesia memiliki konstitusi dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Semenjak masa reformasi hingga sekarang,
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen ataupun perubahan sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama, perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999, perubahan yang kedua disahkan 18 Oktober 2000, yang ketiga disahkan 10 November 2001, yang terakhir perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002. Jadi konsep dan kewajiban asasi manusia. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itulah maksudnya yang dinamakan konsep hak asasi manusia. Dalam konteks HAM, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang paling berkaitan satu sama lain, yang memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang bisa mendapatkan haknya seketika mereka melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Dengan kata lain, dan kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas HAM. Yang terakhir ini ya, kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang atau manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Jadi hak asasi manusia ini adalah pembawaan sejak lahir. Kemudian ciri pokok hakikat asasi manusia yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan atau dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Hak asasi manusia merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila. Sila kedua, hak asasi manusia dalam Pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia itu sendiri. Prinsip hak asasi manusia yang dilandasi oleh sistem nilai universal dalam Pancasila yaitu